down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dusa Putri. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan membahas modul 8 yaitu interfilan. Di sini interfilan itu membahas tentang DHCP. Apa itu DHCP? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP itu adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di jaringan, seperti PC, laptop, printer, dan sebagainya, sehingga tidak perlu dikonfigurasikan secara manual. Kenapa harus DHCP? Tanpa DHCP itu kita harus mengatur IP, subnet, gateway, DNS satu persatu di setiap device. Dengan DHCP, semua konfigurasi IP yang diberikan sudah secara otomatis diberikan oleh server DHCP. Sekarang kita masuk ke pembahasan SVI. SVI itu adalah Switch Virtual Interface. Switch Virtual Interface atau SVI merupakan istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah interface layer yang layer 3 pada sebuah switch. Istilah ini juga bisa dikenal dengan istilah VLAN. Secara default, SVI ini pada perangkat Cisco itu adalah VLAN 1. Nah, fungsi SVI ini yaitu yang pertama sebagai default gateway VLAN. Yang A, SVI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default. Misalnya, host di VLAN 10 pakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasikan di SVI VLAN 10. Yang kedua, untuk interVLAN routing, SVI memungkinkan komunikasi antar VLAN di dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Ini juga disebut router on a stick internal. Yang ketiga, manajemen switch. SVI bisa digunakan untuk akses manajemen switch seperti SSH, telnet, dan sebagainya melalui IP. Nah, oke, di sini kita akan lanjut untuk interVLAN routing. Sebelum kita pengujian seperti pembahasan yang kemarin, ada itu yang namanya default gateway. Nah, default gateway itu apa? Default gateway ini adalah IP yang dari kita masukkan atau yang kita konfigurasikan yang ada pada router. Nah, kenapa sih konfigurasi IP gateway? Karena itu adalah identitas dalam suatu VLAN untuk terhubung atau menjadi pusat IP address, agar VLAN itu dapat mengenal satu sama lain. Nah, selanjutnya kita ini sudah berada di desktop PC 0. Kita pastikan udah dapetin gateway yang sesuai. Walaupun kita memiliki IP yang berbeda, tapi default itu tuh patokannya itu hanya satu nih. Ini kita masukkan default gateway-nya. Oke, teman-teman. Oke, untuk memahami konsep DHCP, kita akan langsung masuk ke router untuk konfigurasikan DHCP. Oke, sini kita langsung masuk ke mode konfigurasi. Oke, di sini kita akan langsung ke konfigurasi DHCP ya. Di DHCP pool VLAN 100. Nah, sini VLAN ini tuh sebenarnya itu nama ya teman-teman. Lalu di sini kita akan memasukkan 3 IP yang sudah ada di sebuah end device. Kita masukkan network 192.168.1.0.255.255.255.0. Lalu kita akan memasukkan default routernya. Default router 192.168.1.1. Kita di sini tidak perlu memasukkan subnet mask karena sudah dimasukkan di networknya ya teman-teman. Oke, kita masukkan DNS server 8888. Kita exit. Lalu kita lanjut ke VLAN 200. IP DHCP pool VLAN 200. Network 192.168.1.2.0 255.255.
kemarin kita sudah konfigurasikan di sekarang kita akan langsung masuk ke konfigurasinya. Kita sudah konfigurasi di routernya. Sekarang kita akan konfigurasi di multilayer switch. Kita masuk config. VLAN. Jadi sebetulnya SVI ini sama aja seperti konsep interVLAN router. Hanya saja penamaan atau istilahnya berbeda. Jadi bisa dibedakan kalau pada router itu kita namakan subinterface dikenal dengan istilah subinterface, tapi di multilayer switch itu dikenal dengan istilah SVI atau switch virtual interface. Lalu selanjutnya kita akan masukkan dulu IP address-nya teman-teman. 8.1.1. Exit. Kita lanjut ke interface VLAN 200. IP8 192.168.2.1.255. Nah, karena pada VLAN 100 dan VLAN 200 sudah dikonfigurasikan pada router, sini kita akan menambahkan 2 PC lagi. Menambahkan 2 PC. Nah, kita masuk ke switch tengah. Kita coba buat VLAN baru. INT range FA0 sampai 7. Switch ACC VLAN 10. Interface FA0 INT VLAN 10 IP8 10 10 10 1 55 255. Kita X. Jangan lupa kita DHCP-nya teman-teman, IP DHCP full VLAN 10 network 10 10 10 0 255. DNS kita sudah mengkonfigurasikan DHCP di sini ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah selesai konfigurasi VLAN dan trunking. Itu pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Kali ini kita akan konfigurasi IP address di router. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi router. Kita akan masuk ke mode CLI. Kita ketik no. Kita masuk ke mode konfigurasi. Lalu kita masukkan ke interface-nya ya. Kita lihat ini interface gig 0/0. Kita akan shutdown terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke subinterface. Ini int gig 0/0
titik 11. Oke. Encapsulation dot 1Q10 and encapsulation dot 1Q. Nah, oke, baru kita masukkan IP address-nya, yaitu 11 11 11 11 255 255 255.0. Oke, sudah, lalu kita akan X, lalu kita lanjut ke interface 0/0.12. 0/0.12 kita encapsulation dot 1Q in 1Q. Nah, kita masukkan IP address-nya 12 12 12 1 titik 0. Oke, lalu kita lanjut ke interface Git0/0.13 encapsulation dot 1Q IP address-nya 13 13 13 1 255 255 255.0. Oke. Setelah ini kita akan konfigurasikan DHCP supaya kita tidak perlu mengkonfigurasi secara manual dan juga agar efisien. Di sini kita konfigurasikan IP DHCP untuk yang terakhir. Ini IP DHCP pool VLAN 11. Kita masukkan networknya 11 11 11 0 0. Di sini kita akan masukkan default routernya, yaitu 11 11 11.1. Di sini kita tidak perlu lagi mengetikkan subnet mask karena sudah dimasukkan subnet mask-nya di network. Enter. Lalu kita masukkan DNS servernya. Sini DNS servernya kita ketikkan 8888 saja ya teman-teman. DNS server 888. Oke, sudah. Di sini kita akan lanjut ke IP DHCP pool VLAN 12. Sama network 12 12 12 0 255 255 255.0. Kita masukkan defaultnya. Oke. Untuk defaultnya 12 12 12 1 DNS teks. Kita masukkan IP DHCP pool VLAN 13. Masukkan networknya 13 13 13.0 255 255 255.0. Kita masukkan default routernya 13 13 13 1. Masukkan DNS server 8888. Oke, kita X. Cukup mudah untuk konfigurasi router ini. Jadi, hanya cukup sampai di sini saja. Yang pertama adalah konfigurasi, pastinya IP address-nya. Di sini kita sudah no-shut down terlebih dahulu. Lalu konfigurasi sub-interface untuk memasukkan IP address-nya pada VLAN 11, 12, dan 13. Sesuai dengan instruksi di sini. Oke, lalu yang terakhir itu kita adalah konfigurasi IP DHCP pool agar klien dapat
agar kalian mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, akan lanjut, kita akan membuat switch-nya terlebih dahulu. Kita konfigurasikan VLAN trunking di switch kiri terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk. Maaf, VLAN 12, VLAN 11, name, int, 0/3 sampai 4, switch, exit, lalu VLAN 12. Kita akan lanjut di switch yang tengah. VLAN 12, dan 11, name, marketing, int, range, fa, slice, kita lihat dulu, 2, oh, oke, int, fa, int, fa, 0/2, switch, VLAN 12. Oh, maaf teman-teman, saya lihat. VLAN 11, name, marketing, int, range, fa, 0/1, 1-3. Switch, VLAN 12, text, VLAN 12, name, admin, interface, switch, VLAN 12, text, VLAN 13, name, operator, int, fa, 4, VLAN 13, exit, lalu kita lanjut ke switch yang paling kanan. Sini name, VLAN 12 dan VLAN 13. VLAN 12, name, admin, int, fa, int, range, fa, 0/1 sampai 4, switch, VLAN 12, VLAN 13, name, operator, int, range, fa, 0/2 sampai 3, switch, VLAN 13. Int, range, fa, 2 sampai 3, switch, VLAN 13. Nah, oke. Di sini kita udah beres untuk konfigurasi VLAN-nya. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi yang kedua, yaitu kita akan konfigurasi trunking. Sekarang kita konfigurasikan trunking dimulai dari switch yang kiri dulu, teman-teman. Di sini
FA 0/5 switch for mode terang, switch terang allowed VLAN 11 12. Nah, sudah juga kita konfigurasikan di switch tengah ya teman-teman. Kita masukkan int range FA 0/5 sampai 6. Switch mode terang, ini switch port terang allowed 11 12. Switch plus plus. Oke, kita coba ulang lagi. Switch mode terang, switch port terang allowed 12 13. Switch port terang allowed VLAN 11 12. Nah, oke, maaf ternyata dari tadi ada salah ketik ya teman-teman. Sini kita akan lanjut ke switch yang paling kanan lagi. int FA 0/5 switch mode terang, switch terang allowed VLAN 11. Oke, cukup sekian. Oke.